Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Navara Andini dengan NPM 21150610028 dari kelas PSTID, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan mengenai neural network. Penjelasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengertian neural network, yang kedua, konsep neural network, yang ketiga, fungsi dan keuntungan neural network, dan yang keempat, penerapan artificial neural network. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian artificial neural network atau ANN adalah program komputer yang terinspirasi secara biologis yang dirancang untuk mensimulasikan cara otak manusia memproses informasi. ANN mengumpulkan pengetahuan dengan mendeteksi pola dan hubungan dalam data dan belajar atau dilatih melalui pengalaman, bukan dari pemrograman. Yang selanjutnya adalah konsep neural network. Neural network dengan kemampuannya dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan dari data yang rumit atau tidak tepat, serta juga dapat digunakan untuk mengekstrak pola dan mendeteksi tren yang terlalu kompleks untuk diperhatikan, baik oleh manusia atau teknik komputer lainnya. Seperti gambar di bawah, pada proses ANN dimulai dari input yang diterima oleh neuron beserta dengan nilai bobot dari tiap-tiap input yang ada. Setelah masuk ke dalam neuron, nilai input yang ada akan dijumlahkan oleh suatu fungsi perambatan atau summing function yang bisa dilihat seperti pada gambar dengan lambang sigma. Selanjutnya, hasil penjumlahan akan diproses oleh fungsi aktivasi setiap neuron. Di sini akan dibandingkan hasil penjumlahan dengan threshold atau nilai ambang tertentu. Jika nilai melebihi threshold, maka aktivasi neuron akan dibatalkan. Sebaliknya, jika masih di bawah nilai threshold, neuron akan diaktifkan. Setelah aktif, neuron akan mengirim nilai output melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Proses ini akan terus berulang pada input-input selanjutnya. ANN sendiri terdiri dari banyak neuron di dalamnya. Neuron-neuron ini akan dikelompokkan ke dalam beberapa layer. Neuron yang terdapat pada tiap layer dihubungkan dengan neuron pada layer lainnya. Hal ini tentunya tidak berlaku pada layar input dan output, tapi hanya layar yang berada di antaranya. Informasi yang diterima di layer input dilanjutkan ke layer-layer dalam ANN secara satu persatu hingga mencapai layer terakhir atau layer output. Layer yang terletak di antara input dan output disebut sebagai hidden layer. Namun, tidak semua ANN memiliki hidden layer. Ada juga yang hanya terdapat layer input dan output saja. ANN terbentuk dari ratusan unit tunggal, neuron buatan atau processing element, dihubungkan dengan koefisien bobot yang membentuk struktur saraf dan diatur di dalam layer. Kekuatan komputasi saraf berasal dari menghubungkan neuron dalam jaringan. Setiap PE memiliki input berbobot, fungsi transfer, dan suatu output. Perilaku jaringan saraf ditentukan oleh fungsi transfer neuronnya, aturan pembelajaran, dan arsitektur itu sendiri. Selanjutnya, fungsi dari neural network. Yang pertama, mengklasifikasi pola. Yang kedua, memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru dari output. Yang ketiga, menyimpan pola yang akan dipanggil kembali. Yang keempat, memetakan pola-pola yang berjenis. Yang kelima, pengoptimasi permasalahan. Dan yang keenam, prediksi. Berikutnya yaitu keuntungan lainnya dari penggunaan neural network. Yang pertama, pembelajaran adaptif, yaitu kemampuan untuk belajar dalam melakukan tugas-tugas berdasarkan data yang diberikan. Yang kedua, self-organization, yaitu sebuah neural network dapat membangun representasi dari informasi yang diterimanya selama proses pembelajaran secara mandiri. Yang ketiga, operasi real-time, yaitu penghitungan neural network dapat dilakukan secara paralel sehingga proses komputasi menjadi lebih cepat. Selanjutnya yang terakhir yaitu penerapan artificial neural network. Yang pertama, klasifikasi dan kategori teks. Klasifikasi teks merupakan bagian penting dalam banyak aplikasi seperti pencarian web, filter informasi, identifikasi bahasa, penilaian keterbacaan, dan analisis sentimen.
Jaringan saraf secara aktif digunakan untuk tugas-tugas ini. Yang kedua, Name Entity Recognition. Tugasnya adalah untuk melakukan klasifikasi entitas bernama seperti Guido van Rossum, Microsoft, London, dan lain-lain ke dalam kategori yang telah ditentukan seperti orang, organisasi, lokasi, waktu, tanggal, dan sebagainya. Yang ketiga, Speech Recognition. Pengenalan ucapan memiliki banyak aplikasi seperti otomasi rumah, telepon seluler, bantuan virtual, komputasi bebas genggam, video game, dan sebagainya. Yang keempat, Semantic Parsing and Question Answering Question. Sistem ini secara otomatis menjawab berbagai jenis pertanyaan yang diajukan dalam bahasa alami, termasuk pertanyaan definisi, pertanyaan biografi, pertanyaan multibahasa, dan sebagainya. Yang kelima, Spell Checking. Sebagian besar editor teks mengizinkan pengguna memeriksa apakah teks mereka berisi kesalahan ejaan. Neural network sekarang digabungkan ke dalam banyak alat pemeriksa ejaan. Saya rasa sekian penjelasan dari saya mengenai neural network. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.